Fa'alun au mif'alun au fa'ulu fi kasrotin an fa'ilin badilu. Fa'alun bermula wazan fa'alun, au mif'alun atau wazan mif'alun, au fa'ulu atau wazan fa'ulu, itu badilu pengganti an fa'ilin dari isim fa'il yang mengikuti wazan fa'ilun fi kasrotin dalam menunjukkan makna banyak. Wazan fa'alun, mif'alun, atau fa'ulun banyak mengganti isim fa'il untuk makna banyak. Fayastahiku, maka berhak apa masing-masing dari fa'alun, mif'alun, ataupun fa'ulu ma terhadap sesuatu lahu yang dimiliki fa'ilun min amali berupa pengamalan. Wakola dan sedikit apa za pengamalan fi fa'ilin dalam wazan fa'ilin, wa fa'ilin dan wazan fa'ilin. Maka wazan-wazan itu berhak memiliki amalnya isim fa'il. Hal ini sedikit terlaku dalam wazan fa'ilin dan fa'ili. Perlu diketahui bahwa salah satu sirot dalam tasrifan itu ada isim fa'il. Nah, andai isim fa'il itu makna terjemahnya semisal doribun, itu maka maknanya adalah orang yang memukul. Nah, kalau seandainya pengen mengungkapkan makna orang yang sering memukul atau orang yang banyak memukul, maka kita bentuk sigot mubalaghah. Gitu ya. Jadi isim fa'il itu adalah maknanya semisal pemukul atau orang yang memukul. Ketika pengen menunjukkan arti orang yang sering memukul, maka kita bentuk sigot mubalaghah. Atau contoh lain, salah satu makna dari isim fa'il semisal qaimun, maknanya adalah orang yang berdiri. Kalau seandainya kita pengen ngomong orang yang sering berdiri atau orang yang banyak berdiri, maka kita bentuk qaimun menjadi sigot mubalaghah. Dan sigot mubalaghah itu jumlahnya ada 5. Yang pertama adalah fa'alun, yang kedua mif'alun, ketiga fa'ulun, keempat fa'ilun, dan yang terakhir adalah fa'ilun. Itu adalah 5 sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu merupakan cabang atau pengembangan dari isim fa'il. Sebenarnya maknanya sama, cuman bedanya kalau isim fa'il itu maknanya normal, tapi kalau sigot mubalaghah maknanya ada melebih-lebihkan gitu. Seperti yang tadi dicontohkan, isim fa'il semisal maknanya orang yang memukul. Kalau sigot mubalaghah maka maknanya orang yang sering memukul. Nah, sigot mubalaghah karena merupakan pengembangan atau cabang dari isim fa'il, maka dia pun berhak memiliki amal seperti halnya isim fa'il yang sudah memenuhi syarat. Amal berupa merofakan fa'ilnya dan menasobkan maf'ul bihnya. Begitu. Cuman untuk 3 wazan yang disebutkan pertama ini sering terlaku, dan untuk 2 wazan yang terakhir berarti fa'ilun dan fa'ilun itu jarang terlaku. Keduanya beramal merofakan fa'ilnya dan menasobkan maf'ul bihnya. Langsung ke contoh wazan yang pertama adalah fa'alun. Ini semisal kita contohkan ammal asala fa'ana syarrobun. Ammal asala, adapun terhadap madu, fa'ana maka bermula aku, itu syarrobun, orang yang sering meminum. Nah, syarrobun ini namanya adalah sigot mubalaghah, sebuah bentuk lafaz yang menunjukkan makna melebih-lebihkan. Kalau isim fa'ilnya itu kan syaribun, artinya orang yang meminum. Kalau seandainya syarrobun, maka maknanya orang yang sering meminum. Nah, syarrobun di sini
punya pengamalan berupa merofakkan fa'ilnya. Kebetulan kalau syarobun fa'ilnya itu berupa domir mustatir, dan juga menasobkan maf'ul bihnya. Maf'ul bihnya adalah lafaz al-asala, ya, sehingga kita bacanya al-asala, i'rabnya nasob karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih dari apa? Dari lafaz syarobun. Kemudian contoh yang kedua, yakni wazan mif'alun. Seperti contoh inna zaidan lamin harun. Inna zaidan, sesungguhnya Zaid itu lamin harun, niscaya seseorang yang sering menyembelih. Nah itu ya, ada makna seringnya karena ini adalah sigot mubalaghah. Nah, min harun ini beramal merofakan fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Kebetulan ini berupa domir mustatir, dan juga menasobkan maf'ul bihnya. Ya bisa kita tambahkan contohnya inna zaidan lamin harun syatan. Sesungguhnya Zaid adalah orang yang sering menyembelih terhadap kambing. Nah, lafadz syatannya ini berkedudukan sebagai maf'ul bih yang i'rabnya adalah nasob, dan dia dinasobkan oleh lafaz min harun. Kemudian wazan yang ketiga adalah fa'ulun. Seperti contoh Robbi ja'alni abdan syakuro. Robbi, wahai Tuhanku, ija'alni, semoga menjadikan siapa engkau terhadapku, abdan, akan seorang hamba, syakuron, yang sering bersyukur atau yang banyak bersyukur. Syakuron itu mengikuti wazan fa'ulun, fa'ulan, ya sama saja. Nah, syakuron ini punya amal merofakan fa'ilnya. Kebetulan fa'ilnya berupa domir mustatir yang kembali kepada lafaz abdan. Dan kalau seandainya kita pengen pasang maf'ul bi, ya silakan. Semisal syakuron robbahu, robbahu terhadap Tuhannya abdan. Nah ini nanti lafaz robba i'robnya adalah nasob karena berkedudukan sebagai maf'ul bih, dan yang menasobkan robba adalah lafaz syakuron yang merupakan sigot mubalaghah. Nah, ketiga wazan ini yakni fa'alun, mif'alun, dan fa'ulun sering sekali menggantikan posisi isim fa'il dan beramal sebagaimana isim fa'il yang memenuhi syarat. Nah, untuk dua wazan terakhir yang jarang terlaku mereka beramal sebagaimana isim fa'il, yang pertama adalah wazan fa'ilun. Seperti contoh innallaha sami'un du'a ibadihi. Innallaha, sesungguhnya Allah itu sami'un, zat yang maha mendengar atau zat yang sering mendengar doa ibadihi, terhadap doa hamba-hambanya. Lafadz sami'un ini adalah sigot mubalaghah yang mengikuti wazan fa'ilun, dan dia merofakan fa'ilnya. Fa'ilnya berupa domir mustatir yang kembali kepada lafaz Allah, dan juga menasobkan maf'ul bihnya yakni lafaz doa ibadihi. Kita bacanya doa. I'robnya adalah nasob karena berkedudukan sebagai maf'ul bih. Yang menasobkannya adalah sigot mubalaghah berupa sami'un. Kemudian wazan terakhir adalah fa'ilun. Seperti dalam sebuah syair, hadirun hadirun umurun la tadiru wa aminu ma laisa munjihi minal aqdari. Dia ialah seorang penakut terhadap perkara-perkara yang tidak membahayakannya, dan merasa aman atau merasa nyaman pada perkara yang tidak dapat menyelamatkannya dari takdir-takdir. Lah ini kebanyakan manusia memang begitu. Dia takut terhadap sesuatu yang sifatnya itu dekat, ya. Tapi dia tidak takut terhadap hal-hal yang kelak akan menjadi akibat di hari akhirat, begitu. Nah ini lafaz hadirun adalah sigut mubalaghah yang mengikuti wazan fa'ilun.
ya, mengikuti wazan fa'ilun. Sehingga hadzirun di sini maknanya adalah sangat penakut, ya. Dan hadzirun ini punya amal berupa merofakan fa'ilnya berupa domir mustatir, ya, yang kembali ke lafaz huwa. Huwanya kebetulan dibuang. Asalnya itu huwa hadzirun begitu, tapi huwanya dibuang sehingga langsung dikatakan hadzirun. Nah, hadzirun ini merofakan fa'il yang berupa isim domir yang kembali kepada lafaz huwa yang dibuang. Dan dia juga menasobkan maf'ul bihnya, yakni lafaz umuron, begitu. Dan sekali lagi bahwa dua wazan terakhir itu sedikit terlaku, ya.